Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifa Aisyah Kamila dari kelas 11 IPS 3 nomor absen 28. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan dan memaparkan presentasi dari resume mengenai harmoni sosial yang telah dibuat. Ya, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan. Seperti yang telah dipaparkan di layar, saya menggunakan konsep adik Simba untuk menjelaskan resume saya. Yang pertama itu ada apa? Apa itu harmoni sosial? Kalau kita kaji dalam unsur katanya, itu adalah harmoni yang artinya selaras dan sosial, di mana dapat kita kaitkan dengan kehidupan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau kita simpulkan, harmoni sosial itu adalah kondisi di mana terjadinya sebuah keselarasan antar individu dalam kehidupan bermasyarakat. Dari pemaparan saya tadi dapat menjawab juga pertanyaan-pertanyaan berikutnya, seperti di mana harmoni sosial itu terjadi. Jadi harmoni sosial ini terjadi harmoni sosial ini terjadi tentu saja di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, siapa aja yang terkait? Yang terkait itu adalah anggota-anggota masyarakat itu sendiri. Oke, dari yang telah tadi saya sampaikan, kita sudah bisa menjawab 3 pertanyaan, yaitu apa, di mana, dan siapa. Balik lagi kita ke pertanyaan yang pertama. Nah, sebenarnya apa sih harmoni sosial itu? Pada dasarnya, harmoni sosial itu sendiri dapat terbentuk bila kita menghargai nih satu sama lain. Karena kita kan harus selaras. Kita juga harus menghargai nih satu sama lain. Untuk tahu kita menghargai satu sama lain tuh gimana? Yaitu dengan kita menjaga hak-hak dari manusia lainnya nih. Kan kita punya tuh yang disebutnya namanya HAM, hak asasi manusia. Nah, tujuan ditegakkannya HAM itu adalah untuk menciptakan harmoni sosial itu sendiri. Karena dengan kita saling menjaga hak-hak manusia yang kita miliki, dan hal itu tidak diambil secara paksa, atau kita setidaknya bisa menjalankan hak-hak kita sebagai manusia sebagaimana mestinya, maka dengan begitu harmoni sosial itu dapat terjadi. Dan oleh karena itu, harmoni sosial juga dapat didefinisikan nih sebagai kondisi di mana kehidupan individu yang hidup sejalan dan serasi dengan anggota masyarakat yang menjalankan kodratnya masing-masing. Oke, saya akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tinggal pertanyaan kapan dan mengapa. Dua pertanyaan ini saling berkaitan ya. Jadi saya akan menjelaskannya secara bersama-sama. Nah, tadi kan telah disebutkan dalam apa itu harmoni sosial kalau manusia harus menjalankan kodratnya masing-masing. Agar antar anggota masyarakat ini dapat menjalankan kodratnya masing-masing nih, sedangkan latar belakang kita berbeda, otomatis kita juga membutuhkan hal yang berbeda pula. Itu kita harus adanya kesetaraan sosial. Dan dengan peranata sosial yang dapat mengawasi, menjaga, dan memastikan bahwa kesetaraan sosial ini dapat terwujud dalam kehidupan bermasyarakat kita. Nah, peranata itu seperti lembaga hukum dan sebagainya. Kesetaraan sendiri dalam sosiologi itu berarti suatu tata politik sosial di mana masing-masing orang memiliki status yang sama. Ini bisa juga dibilang kita semua setara dalam hak, hukum, keamanan, hak kebebasan berpendapat, dan hak-hak lainnya. Seperti tadi yang telah disampaikan juga sebelumnya, kita memiliki hak asasi manusia. Berarti kita punya hak yang sama, yang setara, sehingga hak-hak ini bisa, kalau dijalankan, kalau semuanya terpenuhi nih, bisa mewujudkan suatu harmoni sosial. Jadi kesimpulannya adalah kesetaraan sosial itu
melihat manusia sebagai orang yang memiliki derajat yang sama dan tidak terpengaruhi oleh status seseorang seperti ras, suku bangsa, dan sebagainya, atau juga kekayaan seseorang atau besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh suatu individu nih. Perbedaan atau keberagaman tersebut yang ada di Indonesia itu kan banyak banget kan, apalagi Indonesia itu luas, kemudian masyarakatnya banyak, budayanya beragam. Nah, rasnya juga beragam, dan ras-ras budaya itu juga memiliki juga beragam nih, bervariasi, dan sifatnya juga berbeda-beda. Nah, kalau dibiarkan, kan banyak banget tuh, kalau dibiarkan saja itu bisa menyebabkan konflik dan pepecahan dan adanya perilaku diskriminatif terhadap suatu kelompok tertentu. Maka karena itu prinsip kesetaraan harus diterapkan. Prinsip kesetaraan itu bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah hak individu. Jadi individu memiliki hak yang sama dalam aspek apapun. Yang kedua adalah hak kewajiban, di mana individu tidak boleh ada yang diperlakukan secara berbeda-beda. Jadi kita harus memperlakukannya secara sama. Dengan adanya prinsip-prinsip kesetaraan sosial ini, kita bisa membuat mereka sadar bahwa apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan kehidupan sosial yang damai dan harmonis. Mengenai prinsip kesetaraan ini dapat memberikan peluang bagi semua orang untuk mendapatkan kesempatan yang sama, seperti misal kesempatan pendidikan, pekerjaan yang baik, maupun itu laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, itu kita bisa dapat kesempatan yang sama nih, peluangnya yang sama. Tinggal gimana effort kitanya aja sendiri kan. Jadi bisa dibilang juga bahwa kesetaraan ini tidak berbatas, tidak ada limitnya. Yang dimaksudkan adalah semua individu tuh dipandang sama dan memiliki derajat yang sama dan tidak diperlakukan khusus untuk golongan-golongan tertentu. Sekian pembahasan mengenai kesetaraan sosial. Dari yang telah disampaikan nih, kita telah menjawab 2 lagi pertanyaan, yaitu kapan harmoni sosial itu terjadi. Jadi kapan sih harmoni sosial itu terjadi? Harmoni sosial itu terjadi saat saat terjadinya sebuah kesetaraan sosial yang merata di kehidupan masyarakat. Dan mengapa sih harmoni sosial itu harus ada? Tadi kita kan saling berbeda-beda, dan perbedaan itu tuh terkadang bisa menimbulkan perpecahan yang ada. Dapat menimbulkan perpecahan. Nah, tinggal gimana nih cara kita bagaimana cara kita untuk mewujudkan harmoni sosial itu sendiri. Nah, prinsip sosial itu kan sudah ada ya, sudah jelas. Dan hal itu tuh harus diterapkan di kehidupan sehari-hari. Bukan hanya itu, tapi juga harus ditanamkan dalam diri kita masing-masing secepat mungkin. Dari kita masih kecil, itu orang tua harus diedukasi dan memberikan edukasi itu kepada anak-anaknya mengenai prinsip kesetaraan sosial ini. Karena tanpa keduanya prinsip ini, maka akan terjadi semakin banyak konflik, sehingga masyarakat tuh semakin rentan dalam mengalami perpecahan. Maka karena itu, prinsip ini harus diterapkan secepat mungkin agar mewujudkan masyarakat yang harmonis, memiliki integrasi sosial yang kuat. Prinsip kesetaraan itu sendiri perlu diterapkan kepada setiap individu nih. Tapi yang paling penting itu adalah masyarakat Indonesia yang majemuk, karena mereka itu rentan akan diskriminasi. Rentan akan perpecahan, untuk mengatasi terjadinya perpecahan. Nah, kan manusia ini memiliki egonya masing-masing, merasa kalau kita ada di kelompok tertentu dan merasa kelompok tertentu itu lebih kuat daripada kelompok lainnya. Untuk mengatasi itu, kita tuh harus, untuk kita bisa menerima sebuah kesetaraan sosial, kita harus bersikap menghargai satu sama lain, toleran pada orang-orang,
yang memiliki perbedaan dengan dirinya sendiri. Hindari perasaan-perasaan untuk agar kita melihat orang lain itu berbeda dari kita, karena pada dasarnya kita adalah manusia, kita adalah makhluk Tuhan yang emang tidak sempurna, dan ya kita berbeda satu sama lain, namun kita sama-sama memiliki tujuan yang sama. Jadi jangan ingat perbedaannya, namun ingat persamaan yang kita miliki antar satu sama lain. Dan perbedaan atau keanekaragaman, nah tadi seperti yang aku bilang, perbedaan atau keanekaragaman itu jangan dijadikan sebuah penghalang untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan tenang dalam masyarakat. Kita harus sadar bahwa sebenarnya kita bisa mencapai kehidupan yang harmonis jika kita berusaha dan belajar untuk bertoleransi kepada orang lain yang berbeda dengan kita tentunya. Nah, ada cara yang paling gampang, yaitu kita harus mencintai satu sama lain. Dengan mencintai, kita bisa menerima perbedaan yang ada di antara kita. Dengan mencintai juga kita akan terus selalu berpikir positif dan mencoba untuk berpikir rasional. Lama-lama setiap orang akan memiliki sikap dengan begitu, lama-lama orang akan memiliki sikap toleran yang tinggi, saling ramah terhadap satu sama lain, dan terwujudnya sebuah harmoni sosial. Oke, sekian dari saya. Sekian pembahasannya. Jadi, kesimpulan yang dapat kita dapat tuh apa? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, apa itu harmoni sosial? Jadi, harmoni sosial itu gimana sih? Harmoni sosial adalah sebuah keselarasan sejalannya kehidupan bermasyarakat dari anggota masyarakat yang memiliki banyak perbedaan dengan menggunakan metode kesetaraan sosial untuk membentuk kesetaraan sosial itu. Untuk membentuk harmoni sosial itu, mohon maaf. Dan ya, sekian dari saya dan penjelasan, semoga dapat tersampaikan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.